Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita akan belajar tentang ekonomi. Tapi sebelum kita belajar tentang ekonomi, Ibu terlebih dahulu akan memperkenalkan diri Ibu. Anak-anakku yang hebat, perkenalkan, Ibu adalah Ibu Winda. Ibu akan mengajar ekonomi dan ekonomi lintas minat pada tahun ajaran 2021 sampai 2022. Selanjutnya, izinkan Ibu untuk mengucapkan selamat datang kembali di sekolah. Semoga pada tahun ini jadi lebih rajin, jadi lebih baik, dan jadi lebih berprestasi. Tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Jangan males-malesan ya. Karena ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang bermalas-malasan adalah orang-orang yang merugi. Sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas, nah ini adalah perkenalan lengkap Ibu. Nama Ibu Sentia Windani. Kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Winda. Bisa dilihat fotonya ya. Ibu mengajar ekonomi dan ekonomi lintas minat di SMA Negeri 1 Pebayuran. Ibu lulusan dari Universitas Negeri Jakarta. Yuk kita mulai bahas tentang materi yang pertama, yaitu di bab yang pertama ada konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, konsep dasar ilmu ekonomi atau ilmu ekonomi itu apa sih? Ekonomi adalah istilah yang paling sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika menyaksikan siaran berita di televisi. Umumnya, semua berita menghubungkan situasinya ke dalam istilah ekonomi. Istilah ekonomi pertama kali diungkapkan oleh Xenophon. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ekonomi, yang terdiri atas kata oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Jadi ekonomi dalam arti sempit adalah aturan rumah tangga. Secara luas, ekonomi berkaitan dengan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, berikut pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Ada dari Adam Smith, pelopor aliran ekonomi klasik, dan John Maynard Keynes, pelopor aliran ekonomi Keynesian. Dari pendapat kedua ahli tersebut, dapat kita garis bawahi bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mencapai kemakmuran. Atau secara garis besar, pengertian ilmu ekonomi adalah ilmu tentang usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber daya modal itu harus dimanfaatkan untuk kemakmuran manusia tersebut. Setiap ilmu memiliki beberapa cabang yang menganalisis permasalahan lebih komprehensif, termasuk juga ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi ke dalam 3 kajian ilmu, yaitu sebagai berikut: ada ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi terapan, dan ilmu ekonomi teori. Mari kita bahas satu persatu. Ilmu ekonomi deskriptif merupakan ilmu ekonomi yang mendeskripsikan data-data yang menjelaskan berbagai fenomena dan kenyataan yang terjadi. Misalnya, memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi di suatu daerah atau negara pada masa tertentu berdasarkan data yang ada. Contohnya, keadaan ekonomi pada krisis moneter 1997. Ilmu ekonomi teori merupakan ilmu ekonomi yang memberi penjelasan secara sederhana mengenai cara sebuah sistem ekonomi bekerja, serta ciri-ciri yang sangat penting dari sistem ekonomi tersebut. Dibagi ke dalam 2, ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro merupakan pembahasan ilmu ekonomi secara lebih luas.
tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi dan deflasi, serta tingkat harga. Nah, ekonomi mikro merupakan pembahasan ilmu ekonomi secara sempit, perilaku pelaku ekonomi secara individu maupun perusahaan. Contohnya laba perusahaan, pendapatan individu, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan ekonomi deskriptif, berupa pengukuran, analisis, statistik, ekonometrika yang akan menjadi masukan kebijakan ekonomi yang akurat. Dalam hal ini, menelaah kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam suatu perekonomian. Selanjutnya, berikut adalah cabang-cabang dari ilmu ekonomi. Di antaranya ada 8 cabang ilmu ekonomi. Ada ilmu ekonomi moneter, ilmu ekonomi publik, ilmu ekonomi industri, ilmu ekonomi internasional, ilmu ekonomi regional, ilmu ekonomi sumber daya alam, ilmu ekonomi sumber daya manusia, dan ilmu ekonomi syariah. Nah, beberapa cabang ilmu tersebut punya pembahasannya masing-masing. Maka dari itu, ilmu ekonomi merupakan sebuah ilmu yang cakupannya sangat luas. Kita bahas sedikit tentang ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama. Ilmu ekonomi syariah memiliki 3 prinsip dasar, yaitu tauhid, akhlak, dan keseimbangan. Tujuan ekonomi syariah pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam negara, kesejahteraan manusia, dan sistem distribusi kekayaan yang adil. Di Indonesia, ekonomi syariah mulai dikenal pada awal tahun 2000-an. Selanjutnya, kenapa sih kita mempelajari ilmu ekonomi? Nah, pasti ada tujuannya. Salah satu tujuan mempelajari ilmu ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan agar tercapai kemakmuran dengan memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting. Jadi, kita harus benar-benar bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Agar apa? Agar kemakmuran yang kita inginkan itu dapat tercapai. Pemenuhan kebutuhan ekonomi ini harus dilakukan dengan perilaku ekonomi yang baik dan tujuan serta tindakan yang rasional. Selanjutnya, apa sih manfaat dari mempelajari ilmu ekonomi? Nah, yang pertama dapat membantu individu maupun perusahaan dalam membentuk prioritas kebutuhan yang ingin dipenuhi. Jadi harus diutamakan yang lebih penting. Yang kedua, dapat membantu mempelajari perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang ketiga, dapat membantu memilah alat pemenuhan kebutuhan yang efektif dan efisien. Selesai sudah pembahasan kita di materi yang pertama tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar walau dari rumah. Tetap sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.